Ini celananya di sini, berarti dia nggak pakai celana, yakin dah, terjamin ya. Udah jangan digoda mamanya, kok bentar lagi bakal domelin mama kok, karena belum maghrib kamu ya mak. Tasnya mau diomelin ya karena belum maghrib ya. Nguap, mantun nguap. Itu katanya kalau lagi ibadah nguap itu ada setan yang menggoda mah. Mah, kalau kau masuk surga kan semua permintaan dikasih kan. Nanti kau minta aja, aku panggil aku di sono ya. Nanti panggil saya ke sono, nanti kita sama-sama bercanda lagi nanti di surga. Di sono nggak ada ini. Kamu kentut perusahaan. Kamu nanti mama marah bener dah. Kamu bukannya wudhu sholat kayak gitu, ntar mama tuh sebentar lagi semua. Itu kan kata-katanya aja sih. Dia yang kentut tuh, bukan aku beneran. Anakmu yang kentut. Papa kok. Kamu jangan fitnah papa yang meriang nih. Ingat doanya orang lagi meriang tuh dikabulin. Jujur ngomong mama. Kalau kamu kentut. Tuh. Dia yang kentut. Bentar lagi kau domelin mama karena kok bukannya wudhu, sholat, ini maghrib gitu. Biasanya begitu ntar. Tahu Tasya? Tuh kan. Tas? Kamu ngapain doang ke kamar mandi? Tuh kan, asli domelin kan dia. Ini mama gak berdiri-berdiri Tas. Karena kalau ganti pasti dia kelihatan toples. Waduh cepetan. Tuh, kamu gak boleh lawan cakap orang tua. Iya lah. Ingat. Ya begitu kan. Kau ketawa-ketawa cengar-cengir. Ngapain sih nungguinnya kayak gini? Ngapain nungguin? Iya, cuma memastikan kau pakai celana apa tidak. Norak. Udah sono. Ini kembali lagi ke yang tadi mah. Kalau misalnya nanti di surga kesepian, ya, nggak ada temen bercanda, nggak apa. Kalau ada saya nanti kan bisa lari-lari, kita bisa bikin api unggun gitu. Soalnya di surga itu nggak ada api. Nanti saya pas dipanggil, saya lagi di neraka, saya akan bawa api dari sana untuk ke surga gitu. Nah, kita bikin kehangatan dari surga, ya. Kalau air banyak dosanya gitu. Kenapa yang bocah? Tergantung yang mau disuruh manggil Jumadino manggil gitu. Ya enggak. Kan di surga permintaan apa saja dikasih. Kau yang minta sendirilah, jangan nunggu disuruh. Kalau nunggu disuruh ya dia kagak nyuruh. Yang nyuruh siapa? Di sana sudah tidak ada syariat. Tuhan kamu sudah membiarkannya. Mau apa-apa terserah. Kamu mau undang banyak laki-laki kah buat di surga? Boleh. Lakinya aja 7 boleh. 10 boleh. Main semalam bareng boleh. Tidak ada syariat di sana. Kasih yang tak sampai pun kau panggil pun boleh. Oh, kau pakai baju itu kirain ini. Kirain pakai yang kecil, pendek. Jadi gitu mah. Di surga sudah tidak ada syariat lagi. Kamu tidak perlu sholat lagi, tidak perlu mengaji bahasa Arab, apa segala bahasa Cina, enggak. Tinggal menikmati saja. Pingin susu, keluar susu. Pingin laki-laki, keluar laki-laki.
itu di surga. Kata semua umatnya itu masuk surga. Katanya. Juga saya juga katanya juga gitu. Udah siap-siap aja mah mau kabur mah. Siap-siap apa sih ya, mau ikutin cucian yang udah dicuci. Tapi katanya surga kan ada di telapak kaki ibu. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Tinggal datang ke tempat ibunya, minta diinjak, sudah merasakan surga itu. Ibunya diinjak ya. Ya bukan ibunya diinjak, kalau kamu itu namanya di atas surga. Kalau injak kaki ibunya. Kau minta diinjak sama ibu kamu, baru kamu ngerasain namanya surga di telapak kaki ibu. Tapi artinya sebenarnya kamu tuh harus mengalah sama orang tua, baik sama orang tua, sujud syukur kepada orang tua. Itu yang utama. Baru disebut surga di telapak kaki emak. Pakailah celana nih kalau nggak percaya. Orang-orang ngaku. Masa sih? Periksa apa? Orang gitu ya. Tenang aja nih lihat nih cap tuh. Orang ya apa ya? Agak kok. Kayak orang loh. Nih. Tuh. Allah kayak kayak apa ya? Iya kelambine. Ingat, kenapa surga di telapak kaki ibu? Silakan duduk. Hari ini waktunya ceramah, khotbah untuk memperingati Isra Mi'raj. Mama juga mau jagung dari tadi gue di jagung. Iya, mau duduk tuh. Kamu sholat yang betul, Tas. Ntar kelak kalau kau dapat surga juga, jangan lupa panggil papa. Ya, ngerti? Enggak, nah begitu. Kenapa dibilang surga di telapak kaki ibu? Itu jarang sekali orang tuh menjelaskan begini, bahwa sesungguhnya setiap anak yang lahir ke dunia itu ditakdirkan untuk merawat orang tua, untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Mau setinggi ilmu agamanya, kalau dia itu tidak menghormati orang tua, tidak patuh terhadap orang tua, maka tidak ada gunanya agamanya. Ya. Tapi ketika ada seorang anak, 2 orang anak, 8 orang anak berbakti kepada orang tua rumahnya berantakan dirapikan, orang tuanya lapar dicarikan makanan. Nah, itulah sesungguhnya. 8 mulu, 4 ada, 3 ada. Ya, kan 1 dulu tadi pertama kalau ada 1 orang anak gitu kan. Terus disebut lagi kalau ada 8 anak. Ya kalau ada 3 juga begitu. 3 anak, ada orang tuanya lagi sakit dipijitin gitu. Sakit dipijitin dikasih obat, maka itulah disebut surga di telapak kaki orang tua. Ya sebenarnya bukan ibu doang, ayah ibu. Nanti bapak kagak dapet. Tapi kata Tasya begini, papa, waktu nanya, papa apa kalau surga di telapak kaki ibu, berarti neraka di telapak kaki bapak. Ini sebelum neraka ini hinggap di kepalamu, segera pergi bantu mak lu tuh. Tasya ketawa juga mah. Ingat kata-kata itu dia. Gua kayak gitu ketawanya kalau sholat. Tas, mau masuk surga papa godain mulu Tas. Emang kamu udah pingin buat masuk surga mak? Ya kan tadi kamu bilang mendoakan kalau masuk surga kamu. Ya jangan tadi kamu bilangnya lain, kau bilang mau masuk surga. Kan syarat utama mau masuk surga apa? Hah? Syaratnya itu berat mak. Kau udah ikhlas apa? Duit ngumpulin berbulan-bulan kayak gitu. Iya, saya udah waktunya mah. Tasnya ketawa terus. Ketawa terus nanti mukenanya melorot temenan Tas. Temenan dah. Nah, apa aku bilang? Melorot kan itunya, mak. Tuh mukenanya benerin no. Bagian bawahnya melorot. Alah, dan kelihatan sawatnya dalam maning ya. Puing temen. Janganlah mengejar surga dulu mah, kejarlah dunia.
Dan kamu harus bisa menikmati betapa nikmatnya namanya membantu orang tua, ngasih senang orang tua gitu. Kamu bisa memberi orang tua bahan makanan, uang, atau yang lainnya. Orang tua maka senang. Ini sholat maghrib bukan sholat isya, kenapa kok 4 rakaat? Itu ada sama. Kok bisa sholat rakaat? Aku jadi ketawa ini. Ini aku jadi ketawa beneran ini. Ini sholat maghrib apa isya, Ma? Ma, Maghrib lah. kenapa dia 4 rakaat? Kamu lihatnya isya apa maghrib, Tas? Jujur. Orang maunya pas rokat kebira si rokat kebira ya. Kamu dengerin papanya kan. Orang Ulah kalau nggak orang ya pasti kedengeran. Mana pas di video pula. Sholat maghribnya 4 rakaat ini. Itu harus diulang apa enggak, Mak? Mak, kalau dalam agama Islam harus diulang apa tidak ini? Ya terserah dia mau ulang. Ulang Bonus lah. boleh. Bonus, ya udah dibilang aja bonus. Bonus buatmu ya Allah gitu. bonus. Ya udah kayak gitu Tambah aja. pahala ya, Pak Iya. ya. Tambah rokaat 51. 51. 18 kali. 18. Ya enggak apa aja. Intinya kalau dikerjain, kalau enggak ya enggak. Ya udahlah, itu sudah terjadi. Ingat, membantu orang tua, kalau berani mengalah sama orang tua, nikmatnya tuh enak sekali. Mama sudah rasakan kemarin tas waktu di Jakarta ya. Dia nikmat sekali di sana. Tahan 1 minggu. Oke? Tumben. Iya, oke. Biasanya aku udah gak tahan. Iya. Tapi ilmunya sudah dikasih dari ilmu orang Jawa, maka dia bisa berbakti pada orang tua. Sangat bisa. Besok-besok kesana lagi, Mah ya. Berbakti pada orang tua. Siki sebulan, Mak. Enggak apa-apa. Jangan sebulan, kalau sebulan bapak lu kawin lagi dah di sini. Masih. Aku